Shalom. Merdeka. Puji syukur kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, kemarin kita boleh bersama-sama memperingati Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tuhan sudah memberkati kita saudara para pendiri bangsa ini 79 tahun yang lalu bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Dan selama 79 ini boleh mengisi perjalanan kemerdekaan itu, Tuhan telah memberkatinya juga. Nah saudara, kita tiba di hari ini, bersama-sama kita merenungkan apa yang sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin untuk kita kerjakan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Seiring dengan perenungan tentang hari kemerdekaan, saudara, hari ini kita diberikan tema tentang kemerdekaan, saudara. Kita diajak merenungkan satu tema benar-benar merdeka. Seakan-akan judul ini memberitahu kita ada yang gak benar-benar merdeka. Mungkin merasa merdeka, mungkin katanya inilah yang namanya merdeka itu. Tetapi ada yang benar-benar merdeka. Kita diajak untuk membaca bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-36, saudara. Saya akan membacakan bagi kita sekalian mulai ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, apa sih merdeka itu? Bebas itu, saudara. Nah, saudara, ada banyak orang merasa tahu bebas itu, merasa tahu merdeka itu, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh memahami apakah yang namanya merdeka atau bebas itu. Nah saudara, bebas atau merdeka, ada orang mengatakan yang namanya bebas atau merdeka itu artinya tidak terkekang, tidak dibatasi. Saudara, akibatnya orang yang memikirkan demikian kemudian menjadi berpikir bahwa tidak boleh ada yang membatasi saya bebas melakukan apa saja. Saudara, dia kemudian menjadi liar, tidak mau diatur. Ketika ada aturan saudara dilanggarnya, ketika ditegur karena melakukan satu pelanggaran, dia marah, bahkan memberontak. Saudara, kita melihat masalahnya. Ketika saya ingin bebas melakukan apa saja, lalu ada orang lain yang juga punya konsep yang sama bebas melakukan apa saja, maka kebebasan yang saya inginkan untuk saya melakukan apa saja itu berbenturan dengan kebebasan yang dia inginkan untuk melakukan apa saja itu. Apalagi kalau ada banyak orang, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu diatur. Di sanalah masalahnya, saudara, ketika orang mengatakan bebas itu artinya nggak boleh diatur, nggak boleh dikekang. Saudara, ada problem dalam pemahaman itu. Orang lain lagi mengatakan yang namanya bebas itu artinya nggak boleh dipaksa. Namanya juga bebas kok dipaksa. Harus bebas memeluk apa saja, boleh mengekspresikan apa saja. Akibatnya saudara, orang menjadi liberal. Orang menuntut orang lain bahkan untuk membiarkan dirinya memeluk apa saja. Bahkan menganggap apa saja itu sebagai boleh dan benar. Dan mengatakan, mengapa kok saya dipaksa untuk percaya bahwa orang itu berpasangan hanya boleh dengan lawan jenis. Tetapi mereka mengatakan nggak boleh dong memaksa saya. Saya pinginnya sama-sama jenis. Dan itu juga benar, itu juga boleh. Dan jangan paksa saya. Masalahnya
Mereka memaksa orang lain untuk menerima pandangan mereka sebagai benar dan boleh. Saudara, yang dianggap bebas, katanya nggak boleh ada yang memaksa-maksa saya, ini yang namanya benar. Padahal kebenaran itu yang kemudian bersifat seperti subjektif, itu memaksa orang lain untuk menerima kesubjektifan dia dalam menerima yang benar, yang boleh itu. Ada problem di sana, saudara. Ada lagi orang yang mengatakan bebas itu nggak boleh dibatasi mengakses apa saja, apalagi dalam dunia sekarang ini. Kita dikatakan kita bisa mengakses apa saja yang kita mau. Apa benar demikian, saudara? Saudara, hari ini algoritma yang ada di dalam dunia teknologi, saudaraku, mengajarkan kepada kita ketika kita merasa bebas mengakses apa saja, kita sebenarnya sedang dituntun untuk tidak bisa bebas lagi, karena pada setiap keputusan kita, pilihan kita ketika mengakses sesuatu, ada konsekuensi di belakangnya. Dan kita terus dituntun di sana, dan kita nggak bebas lagi memahami mana yang baik, mana yang berguna, mana yang sungguh-sungguh perlu bagi kita. Kita hanya terus dituntun, digiring kepada sesuatu, akibat daripada pilihan kita pikir bebas. Kemarin di saat membahas tentang gadget, saudaraku juga menyinggung hal ini. Saudara, kalau kita membuka hari ini sosial media, kalau saudara biasa dengan sosial media, kita hanya akan diberikan, atau sekarang ini difokuskan seperti kacamata kuda itu ya. Kita hanya dituntun untuk berdasarkan pilihan-pilihan yang pernah kita buat sebelumnya. Kita bikin tidak bebas lagi melihat dunia ini apa adanya. Kita terus dituntun sebagai konsekuensi dari setiap keputusan kita. Saudara, ada masalah di sana. Pengertian tentang kebebasan, kemerdekaan itu. Ada lagi orang yang mengatakan yang namanya bebas itu nggak dibelenggu oleh masalah. Bebas itu adalah ketika kita punya masalah, terus kemudian kita diberikan solusi, jalan keluar. Kita bebas dari masalah itu. Saudara, masalahnya seringkali yang menjadi pergumulan orang adalah ketika orang itu menawarkan solusi, jalan keluar, kemerdekaan, kebebasan dari masalah kita dibawa kepada masalah yang lain, saudara. Hari ini salah satu masalah yang sangat serius dalam bangsa ini adalah masalah judi online, pinjaman online, saudaraku. Yang katanya memberikan solusi, membebaskan kita dari masalah kita. Tetapi begitu sering kita mendengar justru membawa kepada masalah-masalah lain yang lebih parah. Seakan-akan kita bebas dari satu masalah, tapi kita sebenarnya sedang masuk di dalam sebuah perangkap jebakan lain yang lebih menjerat kita. Yang membuat kita nggak bebas lagi. Ada masalah dalam pengertian bebas di sana. Apa itu merdeka? Apa itu bebas? Setelah kita bersyukur kepada Tuhan, karena sebagai orang Kristen, saudaraku, di ayat yang ke-36 tadi kita melihat Tuhan Yesus mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus berkata, jikalau anak, yaitu Kristus, jikalau engkau percaya kepada Dia, anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Setelah itulah anugerah Tuhan kepada setiap kita. Anugerah Tuhan kepada setiap orang-orang yang kemudian merespons anugerah Tuhan dengan percaya kepada Yesus sang anak itu. Dia memerdekakan. Dan kita disebut benar-benar merdeka. Itu sebabnya kita diajak untuk belajar kebenaran ini, saudaraku. Kemerdekaan yang coba diartikan manusia, diartikulasikan manusia, dimengerti manusia. Begitu diimpikan, seringkali berbalik menjadi satu masalah yang sangat pelik. Baik dalam dinamika sebuah bangsa, juga di dalam pergumulan setiap pribadi, setiap individu. Tetapi dengarkanlah berita anugerah ini. Yesus mengatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Saudara, mari kita belajar apa yang Yesus maksudkan dengan benar-benar merdeka. Bacaan kita hari ini, saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-30, kita tahu di sana diberikan konteksnya
bahwa ia sedang berbicara kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat 30 mengatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan ayat 31 dibuka dengan maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi ada orang-orang yang merespons pengajaran Tuhan Yesus sebelumnya. Dan kalau kita melihat di bagian sebelumnya, saudaraku, kita tahu Tuhan Yesus sedang memberitahukan atau sedang mengajarkan, sedang memproklamirkan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang itu mengenyahkan dari kegelapan. Terang itu memerdekakan seseorang yang ada di tengah-tengah kegelapan. Dialah sang terang dunia itu. Dan Bapa bersaksi tentang hal itu sehingga kesaksiannya adalah benar. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, aku bukan dari dunia ini. Kalau aku dari dunia ini atau banyak orang yang ada dari dunia ini atau semua orang dari dunia ini, mereka semua akan mati. Tetapi aku bukan dari dunia ini sehingga aku bisa memberikan kekekalan itu. Hidup yang kekal itu. Saudara, itulah yang Yesus tantang kepada orang-orang yang ada pada waktu ia mengatakan kalimat-kalimat itu. Sebagian menolak, tidak ngerti, tidak percaya, bahkan melawan dia. Sebagian percaya. Dan Yesus berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Saudara, kita hari ini berkumpul di sini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalimat yang sama juga Yesus ingin katakan kepada kita, engkau benar-benar merdeka. Pertanyaan kita kembali lagi, saudara, apa itu benar-benar merdeka? Setidaknya ada 3 hal, saudara, yang harus ada di dalam pemahaman tentang kemerdekaan yang sejati atau merdeka yang benar-benar merdeka itu. Ada 3 hal yang harus ada, saudara, tidak boleh tidak ada. Yang pertama, saudaraku, adalah kemerdekaan atau kebebasan dari belenggu dosa. Kalau saudara melihat Alkitab, maka masalah utama yang membuat manusia nggak bisa merasa bebas adalah dosa, saudara. Di sanalah sebenarnya pengertian bahwa ketika kita merasa merdeka, menjadi orang merdeka, tapi kita nggak pernah dimerdekakan dari dosa, sebenarnya kita tetap adalah hamba dosa. Ayat 34 Yesus berkata, kamu adalah hamba dosa. Roma pasal yang ketiga mengatakan, saudaraku, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Semua kita adalah hamba dosa itu. Sehingga walaupun kita merasa bebas, kita merasa merdeka pun, kita sebenarnya ada dalam belenggu dosa itu. Jadi kalau kita mau berkata tentang benar-benar merdeka, benar-benar bebas, maka yang pertama harus dibereskan adalah masalah dosa. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana dosa itu merenggut kebebasan manusia. Kalau saudara ingat pada waktu manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, saudara, kemudian dikatakan Adam itu mendengar suara Tuhan yang masuk ke dalam taman itu. Alkitab mencatat dia sembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan pertama kalinya Adam mendengar suara Tuhan masuk ke dalam taman itu. Karena di pasal yang kedua sudah digambarkan bagaimana Tuhan itu memiliki persekutuan yang indah dengan ciptaannya. Manusia yang pertama itu di taman itu. Adam sering mendengar suara Tuhan masuk ke dalam taman itu. Dan dia selalu bebas menyambut Tuhannya. Bersekutu dengan Tuhannya. Tetapi hari itu setelah ia jatuh dalam dosa, sesuatu yang berbeda terjadi. Untuk pertama kalinya ia mendengar suara Tuhan masuk ke dalam taman itu. Dia takut, tidak bebas lagi. Dia bahkan sembunyi. Sembunyi itu gambaran tidak bebas, saudara. Gak ada orang yang sembunyi terus bebas kan, saudara ya. Dia sembunyi di sana, meringkuk di sana. Bukan hanya itu, saudara. Lalu kemudian setelah berdosa itu, saudaraku, dikatakan manusia itu bahkan dengan sesamanya pun ada rasa malu. Dia sampai harus menutupi tubuhnya, tidak bebas lagi. Atas ketelanjangannya itu dia menutupi tubuhnya itu dengan pakaian. Setelah dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia itu merenggut kebebasan manusia. Belum lagi hukuman yang Tuhan kemudian nyatakan. Dengan sakit engkau akan melahirkan. Dengan
Perlu dengan keras engkau akan berusaha untuk mengusahakan tanah ini. Tidak bebas lagi. Saudara, kebebasan itu diregut ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga sekali lagi saudara, kalau kita mau benar-benar merdeka, maka kita berbicara tentang bagaimana masalah dosa itu dapat diatasi. Itu sebabnya Yesus mengatakan kalau anak itu memerdekakan kamu, baru kamu benar-benar merdeka. Yesus adalah satu-satunya jalan keluar bagi masalah ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk membereskan masalah dosa ini. Dia menebus manusia yang berdosa dengan menanggung hukuman dosa kita sekalian. Itu sebabnya dia mengatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, artinya masalah dosa itu ditanggung olehnya, maka kamu benar-benar merdeka. Saudara, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bebas dari belenggu dosa. Dia tidak lagi menjadi budak dosa. Tapi bukan berarti orang itu tidak bisa lagi berdosa, saudara. Manusia yang telah ada dalam Kristus itu masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi dia bukan budak dosa. Dia sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Seorang yang sungguh-sungguh telah menerima anak itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia sekarang diberikan kuasa untuk bisa berkata tidak terhadap dosa. Dia bisa menolak dosa, bukan dengan kuat gagahnya, tetapi karena Tuhan yang telah memberikan kuasa itu. Anak itu akan memerdekakan engkau, dan engkau benar-benar merdeka. Engkau tidak harus lagi tunduk kepada dosa. Engkau tidak lagi bisa berkata, aku memang demikian, aku tidak bisa menolaknya. Anak itu akan memerdekakan engkau. Tetapi ironisnya saudara, dosa itu sering memutarbalikkan hal ini. Ketika manusia itu pada waktu awal terperdaya saudara, sebenarnya triknya itu sama ya. Ular itu mengatakan kepada manusia, kamu kalau makan buah yang dilarang sama Tuhan ini, buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, keinginan atau tawaran yang diberikan, kamu akan menjadi seperti Allah. Yang begitu bebas. Kamu tidak bebas. Ada buah yang kamu tidak boleh makan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ada tawaran kebebasan di sana. Tapi tadi saya mengatakan, saudara, hari pertama Adam jatuh dalam dosa, di sanalah kebebasannya direnggut daripada dia. Nah saudara, dosa itu selalu menawarkan hal yang sama. Saya sering memberikan ilustrasi kepada anak muda, saudaraku. Pada waktu seorang remaja menginjak usia 18 tahun, terus dia itu dikatakan oleh teman-temannya, mari kita rayakan hari ini engkau benar-benar merdeka. Apa itu benar-benar merdeka? Sebelum ini, ada sesuatu yang membuat engkau tidak bisa merdeka, tidak bisa bebas, yaitu ada film-film yang tulisannya 18+. Nah, kamu tidak bebas, karena kamu belum 18. Tapi hari ini, this is the first time, kamu bebas. Boleh nonton apa saja. Mari kita rayakan dengan menontonnya bersama-sama. Nah saudara, dia berkata, benar juga ya, dulu saya rasa tidak boleh ini. Aku dibatasi ini. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa membatasi. Aku bebas. Saudara, kemudian ia mulai bersama dengan teman-temannya menonton pornografi itu. Saudara, setelah nonton itu, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, saudara, mamanya tanya sama dia, Nyo, dari mana kamu? Begitu. Saudara, itulah kali pertama dia merasa gak bisa bebas cerita sama mamanya. Dia mulai berpikir, biasanya gak pernah mikir, saudara. Maksudnya kalau mamanya tanya, dia jawab aja apa adanya. Hari itu waktu mamanya tanya, kamu dari mana? Dia mulai berpikir, ngomong apa ya? Bukan dari mana, menceritakan bukan ngomong apa ya. Terus dia menjawab dari rumah teman. Heran hari itu mama tanya lebih detail. Ngapain di rumah teman? Dia mulai keringetan, saudara.
dosa sebelumnya. Dia bebas cerita apa saja, curhat apa saja. Hari itu ada keresahan, ada kegelisahan, dia ngomong, belajar bersama katanya. Unik juga mamanya masih tetap tanya, belajar apa katanya. Dia lebih khawatir lagi, lebih nggak bebas lagi. Celaka tadi kayaknya jawabannya salah. Kalau saya nggak jawab begitu mungkin tidak akan ditanya begini. Belajar apa? Dia jawab belajar biologi katanya. Saudara, itu untuk pertama kalinya dia nggak bisa bebas lagi bercerita kepada mamanya. Apapun itu. Dan sebenarnya dia sudah mulai ada dalam perhambaan dosa itu. Bahkan di dalam pernikahan dan seterusnya perjalanan hidupnya. Seperti seorang karyawan, saudara. Waktu ia pertama kali bekerja dalam perusahaan itu. Dia begitu sukacita. Dia menikmati, bisa bebas melakukan apa saja. Dia merasa bersyukur anugerah Tuhan. Dia bisa bekerja di situ. Dia melakukan berbagai macam aktivitas dengan bebasnya. Sampai suatu hari dia melakukan kesalahan itu. Dia mengambil uang perusahaan. Dia menggelapkannya. Dia mulai tidak bebas lagi. Ada yang dia sembunyikan. Ada yang nggak mau orang tahu. Ada yang kunci di meja kantornya, meja kerjanya. Dosa selalu menawarkan sesuatu yang bisa membebaskan atau bebas atau merdeka itu. Tetapi setelah kita jatuh, kita justru ada di dalam belenggu itu. Yang membuat kita tidak bisa bebas lagi. Karena itu saudaraku, kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu di dalam konsep firman Tuhan selalu berbicara tentang bebas dari belenggu dosa. Ketika anak yaitu Kristus memerdekakan engkau, engkau benar-benar merdeka, saudara. Itulah yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang bisa berkata tidak terhadap dosa. Bukan sekali lagi dengan kuat gagah kita. Tetapi karena anak itu telah memerdekakan kita. Kita bisa mengatakannya. Kita jangan lagi membuat argumentasi-argumentasi yang membuat dosa itu seakan-akan sekarang logis untuk dilakukan. Aku memang sudah terlahir begitu. Aku lemah karena aku dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu. Kita membuat dosa itu menjadi logis sekarang untuk kita lakukan karena kita punya masa lalu, kita punya keterbatasan ini dan itu. Saudara, jikalau anak itu memerdekakan engkau, maka engkau benar-benar merdeka. Engkau bukan lagi budak dosa. Engkau bisa berkata tidak terhadap dosa. Yang kedua, saudara. Orang sering berpikir bebas itu ya bebas. Pokoknya nggak boleh dilarang, nggak boleh dikekang, nggak boleh diatur. Tapi sebenarnya tidak demikian, saudara. Logikanya sudah keliru dari awal. Selain bebas dari belenggu dosa, benar-benar merdeka itu harus ada unsur yang kedua, yaitu tunduk pada Kristus. Saudara, merdeka itu bukan terus kita bebas melakukan apa saja, tetapi selalu juga mengandung unsur yang kedua ini, yaitu menundukkan diri kepada Kristus. Gak boleh gak ada. Contoh, saudara ya, tadi saya cerita waktu kejatuhan manusia pertama. Sebenarnya pada waktu awal, Adam kan diajak untuk berpikir oleh ular itu seakan-akan kamu tidak bebas, buah ini kenapa kok tidak boleh, begitu loh. Padahal sebenarnya pada waktu Tuhan itu memberikan firman-Nya, semua buah di taman ini boleh engkau makan, kecuali pohon yang satu ini buahnya tidak boleh engkau makan. Nah, sebenarnya pada waktu dia itu mentaati, perhatikan ya, mentaati, tunduk pada firman Tuhan, yaitu tidak memakan buah itu, dia bebas, saudara. Tuhan tidak berkata semua tidak boleh kecuali yang satu. No, semua silakan kecuali satu ini. Kalau engkau taat, engkau tunduk pada firman itu, maka engkau bebas makan apapun di taman itu seperti yang Tuhan mengatakan. Tapi justru ketika engkau tidak mau taat, engkau merasa bebas kalau aku memakannya. Pada waktu manusia itu jatuh, disitulah kebebasan itu direnggut daripada dia nggak bebas lagi. Nah, gambaran itulah yang ada di dalam makna benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka itu bukan cuma sekedar kita bebas sekarang melakukan apa saja. Tetapi ada unsur yang kedua yang tidak boleh enggak, saudara. Yaitu menundukkan diri
kepada Kristus. Saya kasih contoh yang lain, saudara. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan. Orang mengatakan apa maknanya? Maknanya dua, saudara. Yang pertama adalah kita menyatakan kita bebas dari penjajahan. Kita tidak lagi ada di bawah kontrol kuasa penjajah. Itu yang pertama, bukan? Dan itu yang sering kita ada di kepala kita. Kita merdeka artinya apa? Kita nggak dijajah lagi. Kita orang yang merdeka. Kita lupa ada unsur yang kedua, saudaraku. Jadi pada hari itu para pendiri negara memutuskan kita sekarang membuat atau kita sekarang mendirikan sebuah negara baru dengan tatanan kehidupan berbangsa bernegara yang baru. Dan kita memutuskan untuk tunduk di dalam apa yang kita sama-sama buat itu. Tatanan kehidupan kenegaraan yang baru. Bukan sekedar merdeka dari penjajah. Tetapi kita menyatakan kita mau tunduk kepada negara yang baru berdiri ini. Yang kita dirikan bersama ini. Saudara, ada penundukan itu. Konsep kemerdekaan itu tidak bisa dilepaskan dari dua unsur ini. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu ada pemikiran di antara orang Kristen rupanya, pada jemaat mula-mula. Kalau Kristus sudah memerdekakan kita, berarti kita bebas dong. Makan apa saja, lakukan apa saja. Paulus sering ditanya tentang hal ini. Tetapi Paulus dalam surat Galatia mengatakan, saudaraku, kemerdekaan yang Tuhan berikan bukan berarti kemudian kita merdeka bebas berbuat dosa. No. Kita adalah hamba Kristus, menundukkan diri pada Kristus. Itu ilustrasi singkat, saudara. Kalau kita ada di sebuah kapal yang besar, kapal pesiar begitu, saudara, yang besar. Kita lalu kemudian dikatakan oleh pemilik kapal itu atau orang yang kapten kapal itu, engkau bebas melakukan apa saja. Di sini banyak fasilitas ya, ada kolam renang, ada macam-macam di sini. Kamu bisa melakukan apa saja di atas di atas kapal ini. Saudara, kita akan aman. Kita akan bisa menikmati fasilitas itu kalau kita ada dalam kapal itu. Saudara nggak bisa mengatakan aku kan bebas. Aku mau lebih bebas lagi dari itu. Lalu engkau terjun ke laut. Ya mati, saudara. Kebebasan yang engkau dapatkan itu adalah kebebasan jikalau engkau tunduk, engkau taat pada aturan yang sudah dibuatkan oleh Tuhan itu. Tunduk kepada Kristus. So itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus memanggil para muridnya, dia mengatakan barang siapa mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salib, mengikut aku. Tuhan memberikan kepada kita, saudaraku, panggilan untuk bisa tunduk kepada Kristus itu. Mengikut dia. Artinya menyangkal diri. Bukan lagi kemerdekaan yang karepe dhewe itu, saudara. Tapi kemerdekaan itu yang kita bawa di hadapan altar Tuhan. Kita persembahkan karena kita tahu Kristuslah Tuhanku. Aku tunduk kepada Kristus. Kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu Yesus katakan adalah ketika engkau boleh mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan engkau. Engkau akan mengikuti kebenaran yang Tuhan berikan itu. Kebenaran yang diarahkan, yang diberikan kepada kita melalui firman-Nya itu. Seperti hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita berkata, aku pengen bebas, sebebas-bebasnya. No, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi hamba, tunduk kepada Kristus itu. Kita memahami firman dengan tunduk kepada Kristus. Kita bukan sembarangan membaca, sembarangan menafsir, sembarangan mempraktekkan firman Tuhan. Tapi kita tunduk kepada Kristus. Apa yang Tuhan inginkan? Apa kehendak-Mu Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu Bapa. Benar-benar merdeka itu selain bebas dari belenggu dosa, juga harus disertai dengan penundukan diri, penghambaan diri kepada Kristus. Nah, yang terakhir, saudara. Orang kemudian berpikir tentang, lalu apa bedanya menghamba kepada Kristus itu? Bukankah membuat hidup kita sekarang seperti ada belenggunya lagi? Seperti kita kok ada dalam Kristus. Apa yang membedakannya? Bukankah kalau kita menghambakan diri artinya kita masih akan merasa ada tekanan di sana. Seakan-akan kita menjadi orang Kristen itu sekarang tertekan.
Nah, saudara, sebenarnya itu banyak dirasakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, waktu Yesus menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada mereka, khususnya ketika mereka memelihara tradisi, saudara. Kalau saudara melihat di pasal yang ke-9, sebentar lagi, saudaraku, Tuhan Yesus akan dipersalahkan karena menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Saudaraku, orang Yahudi masih punya kebiasaan berpikir seperti itu. Yaitu kita itu menundukkan diri di bawah hukum Taurat, bawah tradisi keagamaan itu. Baru kita bisa merdeka. Nah, saudara, ini beda sekali. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 berulang kali mengingatkan kita bukan lagi menjadi orang-orang yang di bawah hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan unsur yang ketiga yang nggak boleh nggak ada adalah hidup kita sekarang adalah hidup di dalam kelimpahan anugerah. Ketika kita mengatakan kita tunduk pada Kristus, bukan berarti kita sekarang diminta Tuhan untuk dengan kekuatan kita sendiri berjuang untuk tunduk pada apa yang Kristus mau. No. Tapi Tuhan menopangnya dengan anugerah. Sehingga kita tahu kita bisa hidup, kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan bukan dengan kekuatan kita. Tetapi karena anugerah Tuhan yang memampukan kita, yang menolong kita, yang menopang kita. Dan itulah kemerdekaan yang sejati. Itulah yang disebut benar-benar merdeka itu. Karena kita nggak lagi digelisahkan oleh gimana ya kalau nanti aku melanggar, gimana ya kalau nanti aku nggak bisa, gimana ya kalau nanti aku jatuh, gimana ya, no. Kita percaya kalau aku di dalam Kristus, Kristuslah yang akan menolong aku. Dialah Kristuslah yang akan menguatkan aku. Dia bukan Allah yang setelah mengutus kita ke tengah-tengah dunia lalu yang menunggu kita di sorga. No. Dia adalah Allah yang berkata, aku akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai engkau. So di dalam Kristus, menundukkan diri kepada Kristus, yang akan diberikan kepada kita bukan tekanan, tetapi justru kelimpahan anugerah yang membebaskan kita itu. Saudara, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Karena di sanalah kita nggak merdeka, saudara. Kekuatan kita itu terbatas. Kekuatan kita itu ada expirednya, ada limitnya. Satu-satunya yang tak terbatas itu adalah Allah kita. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau anak itu memerdekakan engkau, maka engkau benar-benar merdeka. Saudara, saya kira gambaran yang paling jelas adalah ketika Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan. Orang memikir yang namanya kelegaan itu berarti ya bebas dari segala hal. Tetapi ayat 29 mengatakan, pikulakuk yang kupasang. Loh, katanya bebas, lega. Lah lega kok masih disuruh mikul? Mikul lega apa enggak, saudara? Tapi Yesus berkata, kukku itu enak, bebanku ringan. Saudara, kuk itu menyatukan dua ekor binatang itu, sapi yang membajak sawah itu. Kenapa Yesus berkata, kukku enak, bebanku ringan? Karena dia tidak pernah sedetik pun membiarkan kita menanggung beban kita itu sendirian. Dia ada di sana. Dia menyertai kita. Sehingga kita sungguh-sungguh boleh merasakan lega. Bebas, merdeka yang benar-benar merdeka. Paulus mengatakan, segala perkara itu merdeka, saudara. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah benar-benar merdeka. Gak ada lagi yang ditakuti. Gak ada lagi yang bisa memadamkan dia. Karena dia percaya kepada anak yang memerdekakan itu. Bahkan kematian pun tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Karena dia tahu bahkan ketika mati meninggalkan dunia ini, dia tahu itu adalah keuntungan karena dia akan bersama-sama dengan Bapa yang di surga. Itulah kemerdekaan yang benar-benar merdeka.
Gak ada hal lagi yang akan membatasi kita. Saudara, engkau dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita mengenal kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu. Kita bebas dari belenggu dosa. Kita menundukkan diri kepada Kristus dan menikmati kelimpahan anugerahnya tiap-tiap hari. Dan kita diizinkan Tuhan ada di negara dan bangsa ini. Negara ini merayakan kemerdekaan 79 tahun. Apakah benar-benar merdeka? Kita masih sering mendengar begitu banyaknya utang negara. Kita masih sering mendengar begitu banyaknya korupsi yang terjadi di tengah-tengah bangsa yang katanya merdeka ini. Kita masih sering mendengar penyelewengan hukum, berbagai hal yang aneh, orang-orang yang masih menderita, terikat dengan pinjaman-pinjaman yang begitu besar. Apa artinya memperingati 79 tahun kemerdekaan? Saudara, bagi kita orang Kristen, kalau saudara dan saya ada di negara ini, maka kita yang telah mengenal kebenaran dan telah menerima kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu, maka tugas tanggung jawab saudara dan saya adalah menjadi saksi Tuhan. Bersaksi tentang apa artinya benar-benar merdeka itu. Supaya orang-orang yang lain yang belum mengenal Kristus boleh melihat kesaksian tentang kemerdekaan yang sejati itu. Melalui hidup yang tahu kita bebas dari belenggu dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita sungguh-sungguh dikenal sebagai hamba-hamba Kristus. Yang bukan semaunya sendiri, tapi tunduk kepada Kristus. Dan kita punya kekuatan karena kita ditopang oleh anugerah Tuhan. Menjalani kehidupan yang mungkin tidak mudah, tetapi tidak pernah menghentikan langkah kita, karena Kristus bersama dengan kita. Mari saudara kita bersaksi di tengah bangsa dan negara ini, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh telah dimerdekakan oleh Kristus. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya bukan kebetulan Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Khususnya di tengah-tengah satu masa di mana kami boleh mengingat, mengalami ada kemerdekaan di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi ya Tuhan, kepada kami diberikan pemahaman yang lebih lagi, karena pemahaman ini berasal dari atas, berasal dari Engkau. Tentang kemerdekaan yang sejati itu. Maka tolonglah kami ya Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran itu. Kebenaran yang telah memerdekakan kami itu. Supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, yang berdiri di tengah negara bangsa ini Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi dengan kuasa yang daripada Engkau. Biarlah orang-orang lain boleh melihat apa itu yang benar-benar merdeka. Dan mereka boleh dibawa untuk percaya kepada Tuhan yang memberikan kemerdekaan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah gereja-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang memerdekakan kami. Amin. Tuhan memberkati saudara.